Selamat malam, aku Misha. Terima kasih sudah berkunjung ke duniaku. Aku suka sekali bercerita. Kamu mau kan dengar ceritaku? Kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah kisah nyata dari sebuah rumah di perkebunan karet. Cerita ini pertama kali ku dengar dari seorang yang bernama Bri di Twitter. Akun pemilik cerita yang asli aku sertakan di deskripsi ya. Kamu juga bisa dengerin ceritaku ini di podcast di aplikasi Spotify. Nama podcastku begini ceritanya. Langsung saja ya. Begini ceritanya. Ketemu lagi dengan gue, Bri. Kali ini gue akan menceritakan kisah yang dialami oleh salah satu anggota keluargaku. Sebelumnya, gue merasa harus memperingatkan kalian. Jangan pernah mendengarkan cerita ini sendirian. Pokoknya jangan ya. Jadi, aku punya om, namanya Om Harry. Om gue ini pernah jadi supir mobil pengantar jenazah di Semarang. Om yang juga banyak memiliki pengalaman aneh dan serem. Malam ini beliau akan cerita tentang pengalamannya saat bekerja di salah satu perusahaan perkebunan. Pekerjaan yang dia jalani setelah selesai bekerja pada rumah sakit sebagai supir mobil pengantar jenazah di Semarang. Jadi, kejadian ini bermula di awal tahun 90-an. Nah, setelah ini Om Heri langsung ya yang akan menceritakan kejadiannya. Yuk, kita langsung dengerin dari dia. Jadi waktu itu Om itu bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana, benar-benar di tengah hutan karet tepatnya. Ya, alhamdulillah. Setelah bekerja sebagai supir mobil jenazah waktu itu, Om diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya di daerah sekitar Martapura, Sumatera Selatan. Jauh ya. Nah, waktu itu Om kerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya mencapai hingga ribuan hektar. Ya, tapi tentu saja Om gak mengawasi keseluruhannya. Hanya beberapa puluh hektar saja yang jadi tanggung jawab Om. Nah, perusahaan ini mempekerjakan banyak orang. Dan yang jumlahnya paling banyak adalah buruh lepas yang bertugas menyadap karet dari pohonnya setiap hari. Nah, pekerjaan Om waktu itu adalah mengawasi para buruh itu. Mengawasi para buruh bekerja menurut Om bukan pekerjaan yang terlalu berat. Ya, Om senang sih melakukannya. Karena ya waktu itu ya zaman dulu perusahaan tempat Om bekerja ini masih kekurangan orang. Zaman dulu belum banyak ya orang bekerja seperti sekarang. Maka Om ditugaskan juga untuk mengawasi dan menjaga wilayah perkebunan agar gak terjadi pencurian. Nah, tugas ini yang paling berat karena harus berpatroli pada malam hari, berdua dengan teman pakai motor.
keliling perkebunan yang ya cukup luas. Selain itu juga, yang Om gak kuat adalah harus menghadapi kejadian dan pemandangan seram yang banyak terjadi dalam prosesnya. Tapi ya gimana ya, harus dikuatin juga karena perusahaan ini memberikan beberapa fasilitas dan juga gaji yang lumayan besar ya pada waktu itu. Nah, salah satu fasilitas yang diberikan adalah tempat tinggal. Jadi Om gak usah mengeluarkan uang lagi ya untuk bayar kos atau bayar kontrakan. Om waktu itu dapat mes berbentuk rumah yang disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya. Pokoknya Om harus tinggal di situ. Rumah besar yang terdiri dari 4 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi. Nah, letak rumah ini cukup menantang. Dia terletak di tengah-tengah perkebunan karet. Gak ada rumah lain di sekelilingnya, benar-benar sendirian. Jarak menuju desa terdekat sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Kebayang ya, betapa terpencilnya rumah itu. Oh iya, satu lagi, rumah ini juga gak pakai pagar, jadi langsung berhadapan dengan hutan karet. Jadi samping-sampingnya tuh langsung hutan semua. Gak ada pagar, gak ada yang membuat istilahnya kita merasa agak lebih aman dari dunia luar tuh gak ada. Dan yang paling seru adalah rumah ini pada saat itu belum ada aliran listrik. Oh, namanya zaman dulu ya, listrik tuh gak menjangkau, desa aja gak terjangkau, apalagi sampai hutan-hutan gitu. Jadi penerangan hanya mengandalkan petromak dan lampu templok minyak tanah. Ketika pertama kali datang pada pagi hari waktu itu, Om disambut oleh Wahyu yang nantinya bakal menemani Om menjadi asisten Om selama bekerja di situ. Wahyu ini berusia sekitar 22 tahun ya waktu itu mungkin dia. Dia berasal dari Palembang yang kebetulan juga baru 3 bulan bekerja. Wahyu menyambut Om dengan ramah. Kemudian ya kami berbincang, dia menceritakan keadaan dan suasana di perkebunan itu. Jadi selama 3 bulan pertama kerja, kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Om waktu itu, penasaran. Oh, enggak Pak, saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu pertama. Enggak betah saya Pak sendirian. Terus selebihnya kamu tinggal di mana Wahyu? Oh saya kos Pak di desa terdekat. Ya pulang pergi ke perkebunan setiap harinya naik motor, kata Wahyu menjelaskan pada Om. Tapi ya setelah Pak Heri datang, saya kayaknya sih berani tinggal di sini lagi Pak. Kan sudah ada temennya, kata Wahyu. Saat itu Om berpikir, berani? Berarti sebelumnya Wahyu takut tinggal di rumah itu. Ya nantinya memang kami hanya berdua tinggal di rumah itu. Hari pertama bekerja, Wahyu mengajak Om berkeliling wilayah perkebunan yang nantinya menjadi wilayah tanggung jawab Om. Ya, sekaligus memperkenalkan Om dengan semua buruh karet yang bekerja di situ. Wilayah perkebunan ini sangat luas banget. Sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor, kami gak menemui apapun selain barisan pohon karet yang berjejer rapih. Di pinggiran perkebunan terlihat hutan yang cukup rindang. Ya cukup melelahkan hari itu. Selama seharian kami cuman keliling lah melihat keadaan perkebunan. Nah sekitar jam 5 sore kami pulang. Malam menjelang, Wahyu sepertinya sudah kenal dengan kondisi rumah itu. Jadi dia dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu templok di seluruh ruangan. Lumayanlah, suasana rumah jadi cukup terang. Tapi sekeliling rumah mulai gelap, menutup semua pemandangan pohon-pohon karet di perkebunan.
sangat sepi. Selepas Isya kami ngobrol di teras depan rumah. Ada 2 kursi dan 1 meja yang jadi tempat kami nongkrong. Pemandangan depan rumah sangat gelap. Ya, kami cuma bisa melihat bayangan-bayangan sekilas-sekilas pohon karet dan rumput liar di sela-selanya. Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana. Pak Heri, nanti tidur di kamar tengah aja ya Pak. Saya di kamar depan karena kamar tengah lebih besar dari kamar lainnya. Wahyu bilang sama Om waktu itu di tengah perbincangan. Ya Om mengiyakan saja. Hingga sekitar jam 9 malam kami masuk ke kamar masing-masing. Capek lah hari itu, sehingga Om mencoba untuk tidur lebih awal. Nah, persis di depan kamar Om adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan. 2 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di ruang tengah. Jadi cuma lampu templok di dalam kamar ya yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan jam 12 tengah malam. Ketika Om belum juga bisa memejamkan mata. Nggak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Om cuma bisa melamun sambil menunggu rasa ngantuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya dingin, menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang-binatang malam bersahut-sahutan. Gak lama kemudian, dari kejauhan Om mendengar suara lolongan anjing hutan. Melolong panjang, lolongan yang banyak artinya. Om mulai merasa ada sesuatu yang aneh ketika lolongan anjing itu jadi semakin sering saut-sautan. Tiba-tiba lolongan anjing berhenti. Om terdiam. Suasana jadi hening. Keheningan itu berlangsung cukup lama sih. Sampai Om lihat jam sudah hampir di pukul 1 ketika Om kembali mendengar suara. Suara yang cukup menarik perhatian. Srek, srek, srek. Kira-kira seperti itu sih bunyinya. Dengan tubuh masih terbaring di atas tempat tidur, Om menajamkan pendengaran ya kan. Suara itu makin jelas terdengar. Srek, srek, srek. Om kaget ketika Om sadar kalau yang terdengar itu suara seperti suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu di luar memakai sapu lidi pas di depan jendela kamar Om. Siapa yang menyapu tengah malam kayak gini? Wahyu kah? Bukannya tadi dia mau tidur? Kayaknya gak mungkin. Pelan-pelan aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela. Mencoba kembali memastikan suara itu asalnya dari mana. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itu semakin jelas terdengar. Srek, srek, srek. Ya penasaran lah Om itu waktu itu penasaran. Om coba mengintip dari sela-sela lubang jendela. Om gak melihat apapun, hanya gelap gulita. Tapi
suara sapu lidi itu kok masih kedengeran ya? Karena saking penasarannya, Om memutuskan untuk mencoba membuka jendela. Suatu keputusan yang ya mungkin salah. Perlahan jendela kamar Om mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Nah, saat itulah ketika Om mulai bisa melihat keluar dengan lebih jelas. Om melihat sosok yang menurut Om adalah sosok yang menghasilkan suara. Jadi ada sosok perempuan dengan rambut panjang yang warnanya putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangi Om. Jadi dia Om cuma lihat punggungnya dengan posisi seperti menyapu. Perempuan ini memakai kebaya dengan kain panjang hingga menutupi sampai kaki. Om merinding melihatnya dan sangat ketakutan. Pelan-pelan Om mulai mencoba menutup jendela. Tapi ketika Om mulai menutup jendela, Om melihat perempuan itu seperti tahu dan mulai membalikkan badannya perlahan. Tangan kanan Om tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang mencoba menutup jendela karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. Wajahnya mulai terlihat jelas walaupun dalam keadaan gelap karena kami ini cukup dekat sebenarnya, hanya sekitar 4 meter. Aduh, wajahnya pucat, berkeriput, wajah nenek-nenek. Sambil berdiri menyamping, nenek itu menatap ke arah Om yang berdiri di balik jendela. Kemudian dia senyum. Bukan. Ternyata nenek itu bukan senyum, tapi menyeringai dan mengeluarkan suara ringkih tertawa. Mengerikan. Refleks Om langsung menutup jendela dan menguncinya. Om kembali bergegas naik ke atas tempat tidur. Om tutupin lah itu seluruh tubuh dengan selimut sampai kepala. Suara sapu lidi nenek itu masih terdengar. Ditambah sesekali suara tawanya yang ringkih juga terdengar pelan. Om ketakutan, gak berani berbuat apapun. Dan Om sayup-sayup mendengar suara lolongan anjing kembali terdengar bersahut-sahutan. Om membaca doalah semampu dan sebisanya, mengharap perlindungannya, berdoa semoga teror itu cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian Om baru bisa terlelap. Peristiwa malam itu gak Om ceritakan kepada Wahyu. Om coba untuk simpan sendiri karena Om gak mau membuat Wahyu ketakutan. Apalagi sampai dia gak mau menemani Om tinggal di rumah itu. Wah, bisa gawat ya. Di samping itu juga Om sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang cukup melelahkan. Malam-malam berikutnya suara nenek menyapu di luar itu tetap sekali terdengar lagi, tapi Om mencoba mengabaikan. Dalam ketakutan Om memaksa diri untuk mengabaikannya, cuekin dan membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya menjelang pagi. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu, ketika Om dan Wahyu sudah semakin akrab, kami sudah dapat berbincang mengenai hal apapun, sudah nggak terlalu
formal lagi seperti di awal. Pak, memangnya Pak Heri bisa tidur Pak nyenyak di kamar itu sendirian? Wahyu bertanya pada suatu ketika. Nyenyak-nyenyak aja yuk, memang kenapa? Tanyaku. Oh, nggak apa-apa Pak, kata Wahyu menggantung pembicaraan. Memangnya kamu nggak bisa tidur nyenyak yuk? Oh bisa Pak, bisa, jawab Wahyu sedikit gelagapan. Om gak terlalu ambil pusing dengan percakapan itu. Hingga pada akhirnya ada peristiwa yang terjadi pada satu malam Jumat yang membuat Om akhirnya tahu alasan dibalik sikap Wahyu. Seperti biasa malam Jumat itu lepas isya kami ngobrol di teras depan rumah. Wahyu dengan energi yang kayaknya masih semangat banget. Masih semangat ngobrol. Segala hal kami obrolin tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada satu topik yang selalu kami hindari. Ya sebenarnya Wahyu sih yang terlihat sangat menghindari, yaitu masalah mistis dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Setiap perbincangan kita sudah menjurus ke arah itu, Wahyu pasti langsung mengalihkan topik pembicaraan. Dia langsung memperlihatkan gelagat yang aneh, ya seperti ketakutan lah. Gak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Kami sudah semakin lelah dan ngantuk. Bahan obrolan pun udah semakin dikit ya. Malam itu cukup dingin sih seperti biasanya, walaupun gak ada angin yang bertiup. Suara jangkrik bersaut-sautan, gelap gulita, mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba. Ya, kami mulai terbiasa dengan pemandangannya. Dalam keheningan kami yang masih terdiam, melamun menikmati pikiran masing-masing, tiba-tiba kami mendengar suara dari kejauhan. Kira-kira seperti itu suaranya. Kami berdua saling bertatapan, mencoba menebak suara apa itu ya. Suara yang awalnya terdengar sangat jauh, lama-kelamaan makin dekat, mendekat ke arah tempat kami duduk. Semakin jelas dan kuat suara itu terdengar. Pak, kita masuk aja yuk Pak, ajak Wahyu memecah obrolan. Aku mengangguk setuju, kami pun langsung bergegas masuk. Wahyu segera mengunci pintu dan jendela. Mukanya terlihat pucat. Ada apa Yu? Kok kamu kayaknya pucat ketakutan? Gak ada apa-apa kok Pak, mungkin saya cuma capek aja, jawabnya. Setelah mematikan petromak ruang tengah, Wahyu langsung buru-buru pamit masuk ke kamarnya. Om juga langsung masuk ke kamar. Entahlah, tapi malam itu memang sudah mulai mencekam sejak kami mendengar suara aneh itu di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran, memikirkan suara apakah gerangan tadi, Om mencoba memejamkan mata. Sudah jam 11 malam, Om masih belum bisa tidur juga. Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk. Nyamuknya semakin ganas memaksa Om untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur. Nyatanya waktu itu Om cuma bisa melamun, guling ke kanan, guling ke kiri, ngantuk nggak datang juga. Hingga ketika jam 12 malam, Om mendengar ada sesuatu yang terjadi. Om mendengar suara yang bersumber dari luar kamar.
suara yang sama persis dengan yang Om dan Wahyu dengar sewaktu di luar rumah tadi. Tapi kali ini suaranya sangat dekat. Karena entah apapun itu, suaranya sudah masuk ke dalam rumah. Cerak, cerak. Aku mulai ketakutan. Dan semakin ketakutan ketika aku yakin kalau suara itu letaknya di ruang tengah. Suara itu semakin terdengar dengan volume yang tinggi dan semakin sering. Om semakin ketakutan tapi gak berani berbuat apa-apa. Selang beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Suasana kembali sepi, sangat hening. Om lihat jam sudah hampir di pukul 1 malam ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. Pak Heri. Ada suara yang memanggil nama Om. Terdengar seperti suara Wahyu. Perlahan, Om beranjak bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki mendekati pintu. Pelan-pelan, kuputar gagang pintu dan membukanya. Setelah pintu terbuka sebagian, aku lihat keluar yang ternyata waktu itu gak ada siapa-siapa. Gak ada Wahyu di depan pintu. Kosong. Tiba-tiba cek, cek, cek. Suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan keras. Sumber suaranya sangat dekat. Refleks, Om melirik ke arah sumber suara, ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar aku melihat sesuatu. Sesuatu itu dia berdiri tegak di pojokan ruang tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempatku terpaku berdiri. Aduh, badanku lemes. Bulu kuduku berdiri semua. Jantung berdegup sangat kencang ketika aku sadari kalau yang aku lihat saat itu adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan. Halo teman-teman. Begitulah part pertama dari cerita Rumah Hantu di Perkebunan Karet yang aku dengar dari seorang yang bernama Bri di Twitter. Kalian juga bisa berkunjung ke akun Bri di Instagram ya. Aku sudah sertakan akunnya di link deskripsi. Jangan lupa, kalau kamu suka mendengar cerita-ceritaku, ikuti aku terus di akun ini. Berikan like kalian supaya aku makin bersemangat bercerita dan mencari cerita yang menarik di setiap minggunya. Subscribe ya. Dan kalau kalian punya pengalaman horor, pengalaman ganjil yang gak pernah kalian bisa lupakan, kalian juga bisa kirim ke aku melalui email yang ada di kolom deskripsi. Nanti aku akan mengisahkan kisah kalian agar bisa didengar oleh lebih banyak orang di dunia ini. Lewat duniaku, Misha
berbagi cerita. Sampai jumpa ya teman-teman di part kedua Rumah Hantu di Perkebunan Karet di channelku. Selamat malam.